Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi. Sekarang kita akan coba masuk ke garis hukum. Nah, garis hukum yang akan kita coba masuk adalah Quran surat 4 ayat 11. Sebenarnya ada di ayat 7 yang sebelumnya, tapi tidak secara detail, secara garis hukum, secara hitung-hitungannya. Kita langsung aja ke 4 ayat 11. Yuk, kita langsung. Oke. Di sini adalah Quran surat 4 atau An-Nisa ayat 11. Jadi teman-teman, untuk lebih memudahkan, dalam garis hukum Quran surat 4 ayat 11 itu menerangkan tentang ahli waris yang ada hubungan darah secara langsung. Siapa aja? Yaitu ke bawah dan ke atas. Ke bawah itu siapa? Yaitu anak-anak. Yang ke atas siapa? Orang tua, bapak dan ibu. Nah, anak-anak di dalam Quran surat 4 ayat 11 ini itu ada di garis hukum yang mana? Nanti kita akan lihat. Ada di garis hukum yang A, B, dan C. Yang disebut anak-anak dari pewaris ini adalah bisa laki-laki, bisa juga perempuan. Oke. Kemudian ibu dan bapak atau orang tua itu ada di garis hukum yang mana? Nanti akan masuk ke dalam garis hukum D, E, dan F. Saya ulang untuk lebih memudahkan. Anak-anak pewaris nanti ada di garis hukum di A, di B, dan di C. Jadi ada 3 garis hukum untuk anak-anak. Bagaimana untuk ibu dan bapak? Yang ke atas, ibu dan bapak ada di garis hukum D, E, dan F. Nah, kita akan coba masuk sekarang. Di dalam Quran surat 4 ayat 11 di garis hukum yang A. Garis hukum yang A menerangkan tentang ahli waris anak laki-laki dan perempuan. Ketika pewaris memiliki anak laki-laki dan perempuan, itu akan masuk ke Dzul Qorobat. Saya tulis kodenya DZ.Q, itu adalah Dzul Qorobat. Maksudnya apa Dzul Qorobat? Dzul Qorobat itu tidak ditentukan. Tidak ditentukan bagiannya, tapi dia adalah sisa. Nah, bagaimana perbandingannya anak laki-laki dan perempuan? Perbandingannya adalah 2:1. Anak laki-laki 2, perempuan 1. Itu adalah garis hukum untuk anak yang A. Sekarang yang B. Garis hukum untuk anak yang B adalah jika pewaris memiliki anak perempuan saja. Saya ulangi. Jika pewaris memiliki anak perempuan saja, jika anak perempuannya berjumlah 2 orang atau lebih. Artinya bisa 2 orang, bisa 3 orang, bisa 4 orang. Anak perempuan saja. Berapa nilainya? Nah, di sini ditentukan dalam garis hukum yang B, yaitu jumlahnya adalah 2/3. Nah, 2/3. Karena ditentukan disebutnya Dzul Faraid. Saya kode DZ.F, yaitu Dzul Faraid. Jadi kita udah belajar A, yaitu tentang anak laki-laki dan perempuan disebut Dzul Qorobat, yaitu bandingnya 2:1. B, anak perempuan jika jumlahnya 2 ke atas, yaitu disebut Dzul Faraid, yaitu bagiannya adalah 2/3. Dan yang C ini adalah jika pewaris memiliki anak perempuan itu berjumlah 1 orang. Sekali lagi, jika pewaris hanya memiliki 1 anak perempuan, berapa bagiannya? Bagiannya adalah 1/2. Dan karena ditentukan jumlahnya, itu disebut juga namanya Dzul Faraid. Saya ulang, untuk anak-anak garis hukumnya di Quran surat 4 ayat 11 itu adalah A, B, dan C. Jadi anak-anak jika A, anak laki-laki dan perempuan, dia disebut Dzul Qorobat, yaitu perbandingannya 2:1. B, jika anak perempuan itu jumlahnya 2 orang atau lebih, itu disebut Dzul Faraid, atau jumlahnya 2/3. Yang C, jika anak dari pewaris adalah anak perempuan dan jumlahnya hanya 1, disebut Dzul Faraid, dan bagiannya berapa? 1/2. Itu mungkin untuk yang sebagian, untuk yang anak-anak dulu. Nanti di video berikutnya adalah untuk yang ibu dan bapak. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.